Pemirsa, drama perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus berlanjut. Ridwan Kamil mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah karena menderita kerugian material dan imaterial. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Ridwan Kamil melalui kuasa hukum mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana. Tak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menuntut Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Besaran tuntutan tersebut dinilai layak karena RK mengaku menderita kerugian material dan imaterial. Kerugian material antara lain tidak dapat melakukan pekerjaan selama proses sidang berlangsung, sementara kerugian imaterial, reputasi RK sebagai tokoh nasional tercoreng dengan adanya kasus tersebut. Terdegradasinya reputasi yang baik, nilai ketokohan dari Pak Ridwan Kamil. Kita kan tahu bahwa Pak Ridwan Kamil adalah tokoh daerah bahkan nasional yang selama ini menjadi panutan. Nah, itu terdegradasi, bahkan hilang, bahkan hancur. Dan kedua, hubungan keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang. Dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani sidang pembacaan pokok gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya, santer kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta rupiah dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Kalau di foto isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, butar-butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi Pak RK siap untuk melakukan tes DNA.
Bahkan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Revelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi impor gula Thomas Lembong kembali digelar Kamis siang. Sidang beragendakan pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Ini dapat diminta pertanggungjawaban, harus diminta pertanggungjawaban. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan pada kemarin. Dua orang ahli hadir, yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor BPK. Dalam persidangan pada 23 Juni lalu, BPKP menilai impor gula ini dilakukan melalui 28 surat persetujuan impor yang dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kemenrin maupun rapat koordinasi terbatas sehingga impor gula kristal mentah tetap dilakukan. Namun, Tom Lembong membantah hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan alasan terdapat aspek kekeliruan. Selain itu, Tom juga mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas sebanyak 12 kali, tidak seperti yang dituduhkan oleh BPKP. Karena begini, bukan tidak mungkin sebuah kebijakan itu lahir dari adanya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menggelar sidang pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sebelum sidang dimulai, Hasto tampak menyapa para anggota PDIP yang hadir termasuk Jarod Saiful Hidayat hingga Ganjar Pranowo. Hasto diperiksa sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap perintangan antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam perkara dugaan suap, Hasto disebut untuk menjadi pihak yang turut menyokong dana, kemudian suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu. Sementara dalam perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Saja, oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini. Karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Dalam persidangan, jaksa mencecar Hasto Kristianto dengan pertanyaan soal kedekatannya dengan Harun Masiku. Jaksa menilai ada kejanggalan dengan langkah Harun Masiku yang langsung ke Sekjen PDI Perjuangan untuk membicarakan pencalegannya. Saudara terdakwa, ya, saya ingin bertanya terkait dengan kedekatan saudara dengan Harun Masiku. Nah, Harun Masiku ini kan tidak punya jabatan di DPP kan? Tidak. Nah, mengapa pada saat dia ingin mendaftar itu langsung menemui sekjen gitu? Ini kan kalau menurut saya kan terlalu tinggi gitu. Kenapa bisa seorang kader biasa ingin mendaftar caleg itu menemui langsung sekjen seperti itu? Jadi yang bersangkutan, izin yang mulia, pada saat itu dia menyampaikan ada yang dari pihak sekretariat yang mengantarkan Harun Masiku dan kemudian menunjukkan aspek historis bagaimana dulu dia menjadi pengurus di Litbang pada tahun 2000. Kemudian yang bersangkutan ikut terlibat di dalam penyusunan ADART untuk kongres pertama. Kemudian dia juga menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan yang sangat dihormati di partai. Maka atas menyebut nama senior partai tersebut, ya kemudian yang bersangkutan kami terima karena kami sangat menghormati aspek-aspek historis ya terhadap mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang partai pada masa yang sangat sulit. Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Artinya ada yang merekomendasi Harun Masiku untuk bisa menghadap kepada terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Betul. Baik.
Nah, apakah pada saat partai menetapkan Harun Masiku itu di Dapil Sumsel 1 ya, padahal kan sebenarnya dia orang Toraja kan seperti itu ya, terdakwa ya. Apakah Harun Masiku ada berkonsultasi kembali ke saudara terdakwa atau bertanya, kenapa saya ditempatkan di Dapil Sumsel 1 seperti itu? Bisa dijelaskan? Tidak ada, izin yang mulia. Juga tadi saya ada yang kelewatan bahwa saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan, sehingga seluruh calon anggota legislatif yang telah diputuskan oleh DPP Perjuangan ya harus menerima keputusan tersebut. Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan kepada setiap calon anggota legislatif terhadap usulan daerah pemilihannya. Sumsel merupakan usulan saudara Harun Masiku. Klarifikasi baru dilakukan apabila